Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Zaharatul Nisa, BP 181053-2025 dari kelompok 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan topik pembahasan pemahaman tentang model sistem sebuah organisasi, yaitu Analyzing the Business Case atau menganalisis kasus bisnis. Berikut saya paparkan apa saja sih yang akan dibahas dalam topik kita kali ini. Yang pertama adalah kerangka untuk pengembangan sistem teknologi informasi. Yang kedua adalah kasus bisnis. Yang ketiga adalah proyek sistem informasi. Yang keempat adalah evaluasi persyaratan sistem. Yang kelima adalah tinjauan kelayakan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kelayakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kerangka untuk pengembangan sistem informasi. Masa depan akan melihat industri baru, produk baru, dan layanan baru di mana semua didorong oleh kemajuan besar dalam teknologi. Juga akan ada lonjakan perdagangan internet, ledakan komputasi awan, dan lingkungan bisnis baru yang global, dinamis, dan sangat menantang. Bagi beberapa perusahaan, perubahan ini akan sangat mengancam. Perusahaan lain akan melihat peluang besar dan memanfaatkannya dengan membuat rencana strategis. Perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi jangka panjang. Sebuah rencana strategis melampaui aktivitas sehari-hari dan berfokus pada 3, 5, 10, atau lebih tahun ke depan. Suatu perusahaan membutuhkan teknologi informasi untuk mendukung tujuan strategisnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih apa saja langkah awal yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah tinjauan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai perusahaan. Pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga perusahaan. Dengan pernyataan misi sebagai latar belakang, sebuah perusahaan mengembangkan tujuan dan sasaran jangka pendek. Yang kedua adalah analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Huruf-huruf dalam analisis SWOT melambangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT dapat berfokus pada produk atau proyek tertentu, divisi operasi tertentu, seluruh perusahaan, atau pernyataan misi sendiri. Tujuan keseluruhan dari analisis SWOT adalah untuk menghindari pencarian tujuan yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau tidak dapat dicapai. Yang ketiga adalah perencanaan strategis untuk proyek teknologi informasi. Analis berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek sistem teknologi informasi, dan itu harus dilakukan mulai sejak dini. Perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa yang pertama, proyek mendukung strategi bisnis secara keseluruhan dan kebutuhan operasional. Yang kedua, ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, tujuan proyek realistis dan dapat dicapai terkait dengan pernyataan, asumsi, kendala, faktor, dan masukan khusus lainnya. Selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu tentang kasus bisnis. Nah, apa sih kasus bisnis itu? Istilah kasus bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Kasus bisnis harus komprehensif namun mudah dipahami. Hal ini harus menggambarkan proyek dengan jelas, memberikan justifikasi untuk melanjutkan, dan memperkirakan dampak keuangan proyek. Kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, mengapa kita melakukan proyek ini? Tentang apa proyek itu? Bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis utama? Berapa biayanya dan berapa lama? Apakah kita akan mengalami kehilangan produktivitas selama transisi? Berapa laba atas investasi dan waktu pengembalian modal? Apa risiko melakukan proyek? Apa risiko tidak mengerjakan proyek? Bagaimana kita mengukur kesuksesan? Dan yang terakhir adalah alternatif apa yang ada. Kemudian kita lanjut ke topik ketiga, yaitu proyek sistem informasi.
Berikut adalah alasan utama adanya proyek sistem. Yang pertama adalah kontrol yang lebih kuat. Sistem harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa data aman dan akurat. Beberapa kendali keamanan umum termasuk kata sandi, berbagai tingkat akses pengguna, dan enkripsi atau pengkodean data untuk menjaganya tetap aman dari pengguna yang tidak sah. Kontrol keamanan berbasis perangkat keras termasuk perangkat biometrik yang dapat mengidentifikasi seseorang dengan pemindaian retina atau dengan memetakan pola sidik jari. Selain aman, data juga harus akurat. Kontrol harus meminimalkan kesalahan entry data bila memungkinkan. Misalnya, jika pengguna memasukkan nomor pelanggan yang tidak valid, sistem pemrosesan pesanan harus segera menolak entry tersebut dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor yang valid. Yang kedua adalah pengurangan biaya. Sistem saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dipelihara karena masalah teknis, kelemahan desain, atau tuntutan bisnis yang terus berubah. Maka dimungkinkan untuk menyesuaikan sistem dengan teknologi yang lebih baru atau memutakhirkannya. Di sisi lain, analisis manfaat biaya mungkin menunjukkan bahwa sistem baru akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang. Yang ketiga adalah informasi lebih lanjut. Sistem mungkin menghasilkan informasi yang tidak mencukupi, tidak lengkap, atau tidak dapat mendukung kebutuhan informasi perusahaan yang berubah. Misalnya, sistem yang melacak pesanan pelanggan mungkin tidak mampu menganalisis dan memprediksi tren pemasaran. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan siklus pengembangan produk yang cepat, para manajer membutuhkan informasi terbaik untuk membuat keputusan besar tentang perencanaan, perancangan, dan pemasaran produk dan layanan baru. Yang keempat adalah kinerja yang lebih baik. Sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kinerja. Misalnya, mungkin lambat menanggapi permintaan data pada waktu tertentu, atau mungkin tidak dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Batasan kinerja juga terjadi ketika sistem yang dirancang untuk konfigurasi perangkat keras tertentu menjadi usang saat perangkat keras baru diperkenalkan. Yang kelima adalah peningkatan layanan. Permintaan sistem seringkali ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Misalnya, mengizinkan investor reksadana untuk memeriksa saldo rekening mereka di situs web, menyimpan data tentang preferensi pelanggan rental mobil, atau membuat sistem pendaftaran perguruan tinggi online adalah contoh penyediaan layanan yang berharga dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah lebih mendukung produk dan layanan baru. Produk dan layanan baru seringkali memerlukan jenis atau tingkat dukungan teknologi informasi yang baru. Saat produk memasuki pasar, vendor sering mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memberikan dukungan untuk versi yang lebih lama. Kurangnya dukungan vendor akan menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan apakah akan meningkatkan produk dan layanannya atau tidak. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Faktor yang mempengaruhi proyek sistem terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas yang faktor internal dulu ya. Faktor internal yang pertama adalah rencana strategis. Rencana strategis perusahaan menetapkan arah keseluruhan untuk perusahaan dan memiliki dampak penting pada proyek teknologi informasi. Sasaran perusahaan yang membutuhkan dukungan teknologi informasi akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas teknologi informasi. Sebuah rencana strategis yang menekankan teknologi cenderung menciptakan iklim yang menguntungkan untuk proyek teknologi informasi yang meluas ke seluruh organisasi. Yang kedua adalah manajemen puncak. Karena sumber daya yang signifikan diperlukan, manajemen puncak biasanya memulai proyek skala besar. Keputusan tersebut seringkali dihasilkan dari tujuan bisnis strategis yang membutuhkan sistem teknologi informasi baru, lebih banyak informasi untuk proses pengambilan keputusan, atau dukungan yang lebih baik untuk sistem informasi. Yang ketiga adalah permintaan pengguna. Karena pengguna lebih mengandalkan sistem informasi untuk melakukan pekerjaan mereka cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan teknologi informasi. Mereka mungkin menginginkan dukungan sistem informasi untuk kebutuhan bisnis yang bahkan tidak ada ketika sistem pertama kali dikembangkan. Yang keempat adalah Departemen Teknologi Informasi. Permintaan proyek sistem juga datang dari Departemen Teknologi Informasi itu sendiri. Anggota staf dari Departemen Teknologi Informasi seringkali membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang operasi bisnis dan tren teknologi.
Proposal teknologi informasi mungkin hanya masalah teknis seperti penggantian komponen jaringan tertentu, atau saran mungkin lebih berorientasi bisnis seperti mengusulkan sistem pelaporan atau pengumpulan data baru. Yang kelima adalah sistem dan data yang ada. Kesalahan atau masalah dalam sistem yang ada dapat memicu permintaan untuk proyek sistem. Masalah ini biasanya terjadi dengan sistem lama karena sistem lama yang kurang maju secara teknologi. Saat bermigrasi ke sistem baru, perencana teknologi informasi harus merencanakan konversi data yang ada. Yang keenam adalah keuangan perusahaan. Status keuangan perusahaan dapat mempengaruhi proyek sistem. Jika perusahaan sedang mengalami masa sulit, proyek dapat ditunda sampai ada lebih banyak uang tersedia untuk membiayai upaya tersebut. Di sisi lain, jika perusahaan berada dalam keadaan finansial yang baik, maka keputusan untuk memulai proyek baru mungkin lebih mudah dibuat. Nah, kita lanjut ke faktor eksternal ya. Faktor eksternal yang pertama adalah teknologi. Perubahan teknologi adalah kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum. Misalnya, pertumbuhan pesat telekomunikasi, industri dan teknologi baru termasuk penyebaran ponsel smartphone dan ekosistem aplikasi. Yang kedua adalah supplier atau pemasok. Dengan pertumbuhan Electronic Data Interchange atau EDI, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting. EDI juga memungkinkan sistem inventaris just in time atau JIT yang mengandalkan pertukaran data komputer ke komputer untuk meminimalkan inventaris yang tidak perlu. Tujuan dari sistem JIT adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga adalah customer atau pelanggan. Pelanggan sangat penting untuk bisnis apapun. Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan biasanya mendapat prioritas utama. Banyak perusahaan menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang mengintegrasikan semua peristiwa dan transaksi terkait pelanggan termasuk aktivitas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keempat adalah kompetitor atau pesaing. Persaingan mendorong banyak keputusan sistem informasi. Misalnya, jika satu penyedia telepon seluler menawarkan jenis layanan digital baru, perusahaan lain harus menyesuaikan rencana tersebut agar tetap kompetitif. Penelitian dan pengembangan produk baru, pemasaran, penjualan, dan layanan semuanya membutuhkan dukungan teknologi informasi. Yang kelima adalah ekonomi. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh yang kuat pada manajemen informasi perusahaan. Dalam periode ekspansi ekonomi, perusahaan harus siap dengan sistem terukur yang dapat menangani volume dan pertumbuhan tambahan. Dalam memprediksi siklus bisnis, perlu dilakukan penelitian serta perencanaan yang cermat. Yang terakhir adalah pemerintah. Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung mempengaruhi desain sistem informasi perusahaan. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang evaluasi persyaratan sistem. Dalam evaluasi persyaratan sistem, terdapat dua komponen yaitu formulir permintaan sistem dan komite tinjauan sistem. Yang pertama, formulir permintaan sistem. Banyak organisasi menggunakan formulir khusus untuk permintaan sistem. Formulir yang dirancang dengan benar merampingkan proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulir harus mudah dipahami dan berisi instruksi yang jelas. Formulir harus mencakup ruang yang cukup untuk semua informasi yang diperlukan dan harus menunjukkan dokumen pendukung apa yang dibutuhkan. Sebagian besar perusahaan menggunakan formulir permintaan sistem online yang dikirimkan pengguna secara elektronik karena formulir dapat diproses secara otomatis. Ketika formulir permintaan sistem diterima, analis sistem atau manajer teknologi informasi memeriksanya untuk menentukan sumber daya teknologi informasi apa yang diperlukan untuk penyelidikan awal. Orang atau komite yang ditunjuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan penyelidikan. Ketika sistem berfungsi dengan baik, tim melakukan peninjauan dan menyiapkan permintaan sistem untuk mendokumentasikan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah komite tinjauan sistem. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan komite tinjauan sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem.
Dengan sudut pandang yang lebih luas, komite dapat menetapkan prioritas lebih efektif daripada individu dan satu orang cenderung tidak memengaruhi keputusan. Komite terdiri dari Direktur Teknologi Informasi dan beberapa manajer atau perwakilan dari departemen lain. Direktur Teknologi Informasi biasanya berfungsi sebagai konsultan teknis untuk memastikan bahwa anggota komite menyadari masalah dan peluang penting. Meskipun komite menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa kelemahan. Misalnya, action on request harus menunggu sampai panitia bertemu. Kerugian potensial lain dari komite adalah bahwa anggota mungkin menyukai proyek yang diminta oleh departemen mereka sendiri, dan perbedaan politik internal dapat menunda keputusan penting. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah tentang tinjauan kelayakan. Permintaan sistem harus lulus beberapa tes yang disebut studi kelayakan untuk melihat apakah suatu sistem teknologi informasi tersebut layak untuk dilanjutkan lebih jauh atau tidak. Studi kelayakan menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur proposal. Yang pertama, kelayakan operasional, lalu kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Nah, yang pertama kita akan membahas kelayakan operasional. Kelayakan operasional berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika nantinya pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, itu tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi kelayakan operasional. Misalnya, sistem yang bekerja dengan baik di tempat kerja yang sangat terstruktur mungkin sangat tidak populer dalam budaya perusahaan yang lebih santai. Yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan melebihi perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai biaya total kepemilikan yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan serta biaya akuisisi. Yang ketiga adalah kelayakan teknis. Kelayakan teknis mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Yang keempat adalah kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Ketika menilai kelayakan jadwal, analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan ke-6, yaitu tentang mengevaluasi kelayakan. Langkah pertama dalam mengevaluasi kelayakan adalah mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Misalnya, permintaan tidak akan layak jika memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak yang telah ditolak perusahaan. Meskipun permintaan tersebut layak, mungkin tidak diperlukan. Misalnya, permintaan untuk beberapa versi laporan yang mungkin memerlukan banyak upaya desain dan pemrograman. Alternatif yang lebih baik adalah mengunduh data server ke paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi dan menunjukkan kepada pengguna cara membuat laporan mereka sendiri. Dalam hal ini, melatih pengguna akan menjadi investasi yang lebih baik daripada membuat laporan untuk mereka. Perlu diingat bahwa permintaan sistem yang saat ini tidak layak dapat dikirim kembali saat perangkat keras, perangkat lunak, atau keahlian baru sudah tersedia. Biaya pengembangan dapat menurun atau nilai manfaat dapat meningkat cukup sehingga permintaan sistem pada akhirnya menjadi layak. Sebaliknya, proyek yang awalnya layak dapat ditolak kemudian. Seiring kemajuan proyek, kondisi sering berubah. Biaya akuisisi mungkin meningkat dan proyek mungkin menjadi lebih mahal daripada yang diantisipasi. Selain itu, manajer dan pengguna terkadang kehilangan kepercayaan pada sebuah proyek. Untuk semua alasan tersebut, analisis kelayakan adalah tugas berkelanjutan yang harus dilakukan selama proses pengembangan sistem. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya.